Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir Sistem Informasi Geografis. Kami membuat pemantauan sistem monitoring suhu dan kelembapan pada Kota Pariaman. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Olivian Lepin dengan NPM 127, saya sendiri dengan Daud Ibrahim dengan NPM 133, Ridho Dwi Naryori dengan NPM 139, Ridwan Nulo dengan NPM 150, dan Vincent Krisnawan dengan NPM 155. Nah, untuk poin pembahasan yang akan disajikan dalam PowerPoint, yang pertama ada pendahuluan dari studi kasus hasil dari tugas akhir yang kita kerjakan. Yang kedua ada data yang digunakan, lalu proses pembuatan, kemudian hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluannya, kita di sini dalam proses pemantauan suhu dan kelembapan itu di Kota Pariaman. Kota Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang atau 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota ini sebanyak 95.519 jiwa. Pariaman merupakan daerah penyangga dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Selanjutnya di sini ada data yang kami gunakan. Untuk data yang digunakan menggunakan data yang ada pada Kota Pariaman. Kriteria penentuan lokasi digunakan untuk menginputkan data agar titik pemantauan lebih optimal, seperti di dekat pusat aktivitas seperti pemukiman, fasilitas pendidikan, dan kesehatan, serta lain-lainnya. Berikut adalah data shapefile yang dipilih berdasarkan kriteria penentuan lokasi, yaitu ada pemukiman, pendidikan, layanan kesehatan, jalan, relka, sungai, dan juga danau. Nah, pada proses pengerjaan yang pertama yaitu pembuatan buffer untuk area dengan kriteria positif. Pertama, area yang memenuhi kriteria positif dibuat sebagai buffer dengan radius masing-masing 500 meter untuk pemukiman dan 300 meter untuk pendidikan, serta untuk kesehatan ada 300 meter. Setelah buffer pada masing-masing data, penggabungan dilakukan, yaitu dengan tools union dilakukan untuk membuat area dengan kriteria positif. Selain pembuatan kriteria positif, dibuat juga kriteria negatif. Buffer dibuat untuk area dengan kriteria negatif dengan masing-masing radiusnya, yaitu relka 200 meter, sungai 250 meter, dan danau 250 meter. Setelah buffer dibuat untuk masing-masing data, area dengan kriteria negatif digabungkan. Selanjutnya adalah pembuatan area potensial. Area potensial dibuat dengan tools difference. Area kriteria positif dimasukkan ke lapisan input dan kriteria negatif dimasukkan ke dalam lapisan penutup yang menghasilkan area potensial. Lalu setelah membuat area potensial dilakukan juga proses untuk membuat titik pemantauan. Dengan menggunakan fitur centroid, titik pusat akan diidentifikasi di area yang optimal dan dibuat titik-titik potensial. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, akan dilakukan analisis kedekatan, distance to nearest hub, karena kedekatan yang akan dinilai adalah kedekatan antara titik potensial tersebut dan jalan yang paling mudah diakses. Nah, untuk proses selanjutnya setelah membuat titik pemantauan, lanjut menginputkan data suhu sementara, suhu dan kelembapan. Pengkonfigurasian dilakukan pada tabel atribut dalam shapefile titik pemantauan untuk menunjukkan bahwa suhu dan kelembapan pada titik pemantauan memiliki data yang relevan. Anda menambahkan kolom suhu dan kelembapan di dalam tabel berikut. Tabel tersebut berada pada file radius pemantauan. Ya, di situ kita mengisi suhu dan kelembapannya untuk sementara, karena untuk nanti ditampilkan di webnya menggunakan ThingSpeak dan Wokwi. Selanjutnya membuat radius pemantauan. Radius pemantauan dibuat seperti yang sebelumnya dengan menggunakan file titik pemantauan dan menggunakan fitur buffer di area pemantauan yang akan menjadi lebih optimal dan informatif dengan gaya yang telah disesuaikan. Setelah itu menginput atribut foto. Kita membuat folder yang berisi gambar. Proses pengerjaannya setelah menyiapkan gambar, langkah selanjutnya adalah membuat field baru pada tabel atribut radius pemantauan.
Kemudian ubah isi file untuk atribut foto masing-masing anggota kelompok di bagian property form. Terakhir, masukkan attachment ke tabel atribut rilis pemantauan. Setelah itu, proses yang terakhir untuk QGIS mengekspor map dengan QGIS to web. Dengan plugin QGIS to web, pilihan membuat peta web akan muncul dengan menggunakan Alt Browser dan leaflet serta konfigurasi layer. Anda dapat menampilkan sebuah web yang menarik dengan fitur pop-up yang menampilkan beberapa data. Nah, untuk pengerjaan QGIS-nya sampai sini. Setelah itu, kita akan melanjutkan menggunakan Walkie untuk pengaturan suhu dan pengaturan API langsung di webnya. Jadi untuk alur pengerjaan pada ThingSpeak dan Walkie yang sudah terintegrasi secara langsung, untuk data sudah kita dapatkan dengan format DBF pada QGIS. Nah, data koordinat yang sudah ada itu kita kumpulkan kami kumpulkan lalu kami ubah datanya ke format CSV. Setelah jadi CSV itu di load lewat button sini. Setelah di load, lalu kita tentukan ini sebagai contoh. Saya menentukan batas kotanya. Ini sebagai contoh saja ya, bukan data langsung. Nah, dengan format kotak seperti ini untuk menentukan tiap titik yang ingin kami analisis. Nah, setelah titik sudah ditentukan, kita generate data yang sudah ditentukan tersebut ke dalam format NMEA file dengan mengklik button ini. Ini kenapa saya tidak praktikkan secara langsung, karena data yang sudah ditentukan tersebut sudah terdapat pada file Walkie ini. Nah, data-data ini kumpulan koordinat yang sudah diimport dalam format CSV, lalu ditentukan titiknya dengan add points ini dan di generate sehingga data koordinat tersebut terkumpul dalam format NMEA file dan terkumpul pada satu variabel. Nah, yang nantinya data ini akan kita visualisasikan pada web ThingSpeak berikut. Oke, baik, selanjutnya untuk data pada API agar bisa dikonsumsi oleh publik, itu yang pertama tentunya kita harus men-set yang awalnya tuh ada di keep channel view private menjadi view with everyone, jadi agar data tersebut bisa diakses oleh banyak user. Nah, setelah data tersebut di set ke public, itu kita mengintegrasikan API key yang terdapat pada akun user yang sedang kita gunakan. Nah, API key ini kita integrasikan ke Walkie pada file sketch.ino ini, dan untuk penyimpanannya kami simpan pada variabel myword API key berikut. Nah, ini kenapa bisa berbeda dengan yang tertera di sini, karena kita menggunakan akun yang berbeda sebelumnya. Kemudian di sini kita masuk ke tahap pengkodean. Setelah dari ThingSpeak kita melakukan pemanggilan data lewat API. Di sini kita menginisialisasi dulu variabel-variabel yang dibutuhkan untuk mengubah data statik menjadi dinamis. Nah, untuk pembacaan kode singkatnya
kita menginisialisasi function yang diberi nama page data, lalu kita menyesuaikan pemanggilan URL API yang kita sesuaikan dari ID yang ada di ThinkSpeak, kemudian dari key API call-nya. Kita di sini memiliki 7 titik pemantauan. Nah, untuk yang selanjutnya ini masih sama, pengkodeannya menyesuaikan dari penggantian ID dengan key API call-nya sampai ke 7 titik. Kemudian di sini kita melakukan proses perubahan karena QGIS mengambil datanya hanya sekali. Kita mengubah dari data statis menuju data dinamis dengan pemanggilan variabel global yang tadi sudah diinisialisasikan di atas untuk pemanggilan API. Di sini kita mengambil data yang sama dari suhu. Maaf, ini ada kesalahan. Pemanggilan kelembabannya harusnya disesuaikan. Nah, seperti itu. Di sini kita melakukan proses update dari map yang sudah kita buat itu dari setiap rentang, dari rentang 5 sampai 15 detik suhu akan berubah dan kelembabannya juga. Nah, prosesnya itu terjadi pada di sini. Sebentar. Nah, di sini ada proses di mana kita membuat sebuah random number yang dimana perhitungannya yang 15.000 dikurangi 5.000 lalu ditambah 1 itu untuk tambah satunya itu untuk membatasi batas akhir dari rentang random number tersebut, yaitu dari 5 sampai 15 detik. Ini kenapa 5.000? Karena satuannya itu 5 milisecond. Oke, di sini kita jalan. Bisa dilihat juga dari terminal dari tipe konsol ini selalu berubah ya, karena kita menyesuaikan data yang sudah dinamis menggunakan random number. Oke, kita lihat ya. Ini sudah berubah ya. Kita boleh penonton sambil cemil-cemilan. Nah, ini udah berubah secara otomatis dua tersebut, dan selanjutnya akan berubah di titik-titik lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, pasti muncul pertanyaan bagaimana caranya untuk melebihkan si titik. Soalnya kalau misalkan kita ngikutin dari si template, Bang Bayu itu cuma sampai 3 titik karena ketentuannya setiap 5, kalau misalkan kelompok itu ada 5 orang, maka harus mengerjakan sampai 7 titik. Nah, kalau kita lihat hasilnya, di sini titik pemantauannya sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 7 titik. Di sini saya melebihkan seperti apabila user menekan tombol yang ada di 3 chart ini, antara DHT22, GPS Neo 6M, dan ESP32, maka akan melink atau menuju ke penjelasan tentang sensor suhu tersebut. Sebentar ya, Kang. Nah, seperti ini. Lalu untuk titik pemantauan ini, apabila si user menekan icon word
yang ada pada button di beberapa chart ini, maka akan menuju ke Google Map sesuai dengan daerah si titik tersebut. Untuk menambahkan chartnya menjadi 7 ini sebenarnya sangat mudah dengan cara copy paste aja dari chart 3, lalu mengubah nama-nama si inisialisasinya tersebut. Dan untuk datanya, cara merubahnya, kalau ngikutin Bang Bayu kan hanya ada 3 titik. Terus cara merubah sampai ke 7 itu di fetch API URL 2 ini. Jadi kita copy paste aja, misalkan var API URL 3-nya, terus ke bawah, lalu diubah sesuai dengan titiknya. Misalkan mau titik 4, kita ubah jadi var API URL 4, terus fetch API URL 4, respon 4, data 4, lalu data 4, .field 4, dan lain-lain. Begitupun sampai dengan titik ke-7, maka datanya akan keluar sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Dari titik 4 akan mengeluarkan Padang Pariaman West Sumatera untuk addressnya dan tipenya itu residensial. Lalu titik 5 ada Nagari Toba Gadang, seperti itu. Dan dari si ThingSpeak-nya ini sendiri kita mengambil read API-nya dari setiap titik yang hasil walkthrough-nya dari titik 5, titik 6, titik 7 disamakan ke ini https api thingspeak.com. Jadi kita ngambil beberapa ID dari setiap ThingSpeak-nya, lalu menyamakan ke setiap kolomnya. Jadi hasilnya akan berbeda sesuai dengan titik yang dituju, seperti ini: pemantauan titik 7, pemantauan titik 7, temperatur titik 7, dan humidity titik 7. Lalu kita masuk ke bagian about. Untuk about sendiri sebenarnya sangat mudah ya, atau sangat sederhana. Di sini menjelaskan tentang klik me yang akan menuju ke Instagram yang ingin dituju. Sebenarnya semuanya tinggal dikopas-kopas aja ya kalau pengen nyampai ke 5 atau 7 sesuai ketentuan. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Oh iya, untuk ketentuannya sendiri kan disuruh untuk membuat di setiap titiknya itu harus ada gambar tentang proses pengerjaan. Di sini setiap titik sudah dilakukan. Jadi dari titik 1 proses pengerjaannya kita dokumentasikan. Jadi setiap titik sudah ada dokumentasinya sendiri. Untuk yang about tadi kita refresh dulu. Klik me akan menuju ke Instagram masing-masing yang dituju. Ya, jadi disesuaikan gambarnya. Mungkin itu saja, kita akan langsung masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, dalam simulasi monitoring suhu pada kota Pariaman, Walkthrough digunakan untuk merancang dan menguji rangkaian elektronik secara virtual, termasuk membaca data suhu dari sensor dan mengirimkannya ke ThingSpeak sebagai visualisasi. Untuk ThingSpeak-nya sendiri kemudian menerima data suhu tersebut dan memvisualisasikannya dalam bentuk grafik dan menganalisisnya. Untuk
VS Code-nya sendiri sebagai sarana membuat website dalam metode GIS atau Geographic Information System. Sekian dari hasil web GIS pada Kota Pariaman. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.